Jadi seakan-akan gini loh Bang, aku kayak masuk ke dunia lain. Jadi begitu aku jalan ke arah terang lampu lagi, itu berhenti juga di belakang aku. Suara tuh berhenti semua? Suaranya berhenti semua. Aku cuma gini aja, ini pasti yang gue lihat bukan ular bener sih. Karena kalau ular gedenya diameter sepaha itu, pasti orang-orang ini, 3 orang laki-laki ini pasti udah tahu duluan gitu. Kan aku datangnya belakangan ke situ, mereka udah ada. Dan itu kulitnya itu seperti kulit manusia. Terus sebelum aku tanya, dia udah bilang duluan, lo orang baru ya? Gitu. Iya bang, gitu. Terus nggak usah heran katanya, itu mau peliharaannya si Babe. Babe itu owner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping saya ini udah ada Kak Sinta. Waduh, Kak, gimana nih Kak kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Kak Sinta nih. Nah, sebelum Kak Sinta menceritakan pengalaman ini ke teman-teman semua gitu kan, saya bersama tim mengucapin terima kasih banyak nih Kak, udah meluangkan waktunya gitu kan, jauh-jauh dari sana pokoknya gitu. Jauh banget pokoknya dah gitu kan. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalaman Kak Sinta ini, teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Oke Kak, kalau boleh tahu nih Kak, pada video kali ini nih, Kak Sinta pengen ceritain kejadiannya saat di mana nih Kak? Saat aku kerja di daerah Radio Dalam sih. Oke, Radio Dalam, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Oke, itu kejadian tahun berapa itu Kak, kalau boleh tahu? 2010-2011. 2010-2011, berarti sekitar 14 tahun yang lalu ya. 14 tahun lamanya gitu kan. Iya. Oke. Pasti ada sesuatu yang sampai akhirnya sekian lamanya masih teringat nih gitu kan. Pasti ada something dong gitu kan. Oke, dan kalau boleh tahu lagi nih Kak, intinya tuh ngalamin kejadian apa sih saat kerja di daerah Radio Dalam itu tuh? Jadi menurut aku itu memang gedung itu memang horor banget ya gitu. Selain dari desain tata ruangnya itu yang seperti labirin, berkelok-kelok dan suasananya itu gelap. Gitu, remang-remang, jadi kayak bukan perkantoran gitu loh. Oke, berarti tuh kalau boleh tahu di bidang apa sih itu kantornya itu? Perkantoran biasa atau gimana? Jadi gini, di Radio Dalam itu head office. Jadi mereka ini si owner, jadi kayak masih perusahaan keluarga, dipegang sama suami istri. Nah, owner ini punya bisnis unit lain-lain macam-macam. Oh, anak cabangnya banyak nih, anak perusahaannya. Banyak, tapi kantor pusatnya di situ. Di situ head office-nya. Oke, mungkin tahan dulu kali nih kayak ceritanya karena teman-teman ngopi horor nih pada penasaran tentang kisahnya atau ceritanya dari Kak Sinta ini. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Kak, diminum dulu ini kopinya. Kopinya coba. Mantap ya. Kopinya. Pokoknya cuma di sini doang Kak, kopinya enak banget, ya kan? Iya, enak banget Kak. Enak banget nih. Langsung aja kita sikat.
Jadi sebenarnya karena kebetulan aku juga tinggal kan di daerah Jakarta Selatan, nggak jauh dari Radio Dalam, ya, di Pondok Pinang. Jadi memang aktivitas aku itu berkali-kali udah sering kali lihat tempat itu gitu ya. Dari luar itu sangat menarik sebenarnya gitu bangunannya gitu kan. Terus udah gitu mereka tuh kayaknya salah satu bisnis unitnya memang ada jual beli mobil dan itu mobil sport gitu loh. Lumayan ya. Iya. Jadi tiap kali aku lewat daerah situ, mata aku selalu tertuju ke kantor mereka karena sangat eye catching ya. Kaca-kaca, mobil-mobil sport bagus-bagus lah gitu. Sampai aku tuh pernah kepikir yang kayak gini, pengennya kerja di situ gitu. Udahlah, nah nggak tahu kenapa emang rezeki aku ya. Tiba-tiba aku dapat informasi lagi buka lowongan sebagai sekretaris direksi di kantor itu gitu. Kebetulan memang experience-ku untuk pekerjaan memang di situ gitu ya. Sebagai sekretaris direksi. Akhirnya aku apply lah, aku nggak pikir panjang, aku kirim lamaran ke mereka. Nah, itu nggak butuh waktu lama, sekitar 5 atau 7 hari, terus aku dapat panggilan dari mereka gitu kan. Nah, tapi anehnya adalah mereka bilang kita interviewnya after office hour ya, gitu. Itu nggak biasa ya. Jadi biasanya interview itu dilakukan kan pagi, siang. Kalau ini after office. Oke lah, tapi aku saat itu hanya berpikir aktivitas mereka di kantor mungkin sibuk, gitu kan. Akhirnya karena mereka ini butuh memang sekretaris direksi ini urgent, akhirnya mungkin after office mereka baru lenggang gitu. Akhirnya aku terima tuh penawaran mereka. Nanti datang ke sini bawa CV dan segala macam gitu. Akhirnya aku datang tepat tuh sebelum maghrib, jam 6 kurang 15 lah gitu. Aku datang terus udah gitu, aku langsung disuruh tunggu di satu ruangan sama si resepsionis gitu. Itu bener-bener jauh di luar ekspektasi aku ya, karena aku ngelihat gedung ini dari luar tuh kayak modern banget, bagus banget gitu ya. Tapi ternyata di sisi lain aku masuk lewat akses pintu belakang. Itu gedung itu tuh menyeramkan gitu, nggak seperti penampilan luarnya gitu kan. Dan itu maksudnya seperti labirin kalau menurut aku. Jadi banyak ruangan yang masuk ke sini, belok ke sini, belok ke sini, ada lorong gelap, tangga naik apa gitu. Membingungkan pokoknya. Akhirnya aku suruh tunggu di satu ruangan itu gitu kan. Dan kondisinya saat itu adalah semua ruangannya remang. Bahkan lampu lorong yang aku lewatin untuk ke ruangan itu gelap, mati. Gitu. Tapi aku cuma berpikir gini, ini kan after office hour ya, mungkin aktivitas sudah nggak ada, jadi lampu udah dimati-matiin. Masih logika ya. Iya, masih logika ya. Karena memang gedung ini kan gedung milik pribadi gitu ya, maksudnya perusahaan pribadi. Jadi mereka mau buka tutup kantor operasional jam berapa itu terserah maunya owner gitu. Akhirnya aku ditempatin di satu ruangan itu. Terus nanti kita tunggu dulu ya Mbak Sinta, dia bilang itu. Kita tunggu bagian HRD-nya dulu, nanti akan nemuin Mbak Sinta ke sini. Ya udah aku tunggu dong ya, aku tunggu di situ. Terus nggak lama kemudian masuklah tuh orang HRD ke tempat aku. Terus dia gitu minta CV-nya apa segala macam. Aku disuruh isi data juga, isi formulir. Udah aku isi kan aku fokus nulis ya. Tapi itu aku ke distract seakan-akan di depan aku itu ada orang lagi gini-giniin meja. Gitu. Terus aku apa ya gitu. Kayak bunyi kretek-kretek. Nah kebetulan aku tuh takut banget sama tikus. Jadi pikiran aku itu adalah pertama ngelihat ke meja, terus sama ke kolong gitu Ada apa gitu. Tapi karena aku lihat nggak ada apa-apa, terus aku lanjut nulis lagi dong gitu kan. Karena form yang aku isi itu banyak, lumayan banyak. Jadi agak makan waktu lama lah untuk aku isi-isi itu. Tiba-tiba pas aku lagi tulis-tulis lagi, itu ada bunyi lagi kayak begitu. Cuma posisinya bukan di meja. Posisinya itu adalah di kaca-kaca itu. Jadi ruangan ini tuh kaca gitu ya. Kaca-kaca semua. Posisinya di situ gitu-gitu. Terus aku langsung nengok ya. Aku nengok, kelihatan orang tuh hilir mudik gitu. Kayak ke arah akses pintu keluar. Jadi aku cuma berpikir ya itu karyawan lah yang mondar-mandir mau pulang gitu ya. Udah, terus akhirnya aku nggak gubris lah ya. Terus aku masih tulis-tulis juga. Yang ketiga kalinya aku dengar itu suara kayak begini di kaca, tapi kayak
kuku gitu ya, kayak Iya, gitu. kebayang. Iya kan. Nah, terus aku langsung nengok, tahu nggak? Aku ngelihat ada orang kayak ngintip gitu. Orang ngintip tapi tinggi ya, gitu kan, itu kan kaca-kaca. Terus itu matanya kayak gini, kayak yang ditarik ke atas gitu loh, ngintip ya. Dan dia nggak ada alisnya, jadi apa ya, agak menyeramkan sih sosoknya itu kan. Nah, cuma pas begitu aku kaget, tiba-tiba orang HRD masuk, jadi ke distract lah ya, sama dia masuk gitu. Tapi aku masih bengong. Tapi kayaknya orang HRD itu aware gitu, notice gitu, sama ekspresi aku yang gitu kan. Terus tapi gini, udah selesai mbak, gitu kan. Iya bentar dikit lagi, aku bilang gitu. Udah, terus habis itu, oh ya udah diselesain dulu, katanya gitu. Nanti ada salah satu pimpinan dari bisnis unit kita yang akan interview Mbak Sinta juga, gitu kan. Namanya Pak Bobi lah, gitu ya. Pak Bobi dari salah satu bisnis unit itu. Oke, aku bilang itu. Jadi terus aku masih tunggu di situ kan, masih tulis gitu. Terus Mbak tunggu di sini. Kenapa? Dia udah mulai curiga tuh ya. Terus oh enggak, aku pikir Mbak di sini juga nungguin aku, barangkali ada yang mau aku tanyain. Padahal aku sebenarnya takut gitu ya. Terus akhirnya oke nggak apa-apa, aku tunggu di sini, tapi nanti aku tinggal sebentar ya. Aku mastiin dulu kalau Pak Bobi udah siap belum gitu. Oh ya udah, aku bilang itu. Ditemenin kan tuh. Nah, ini kan kita udah berdua ya di dalam ruangan itu. Aku pikir udah nggak akan ada gangguan lagi dong. Tiba-tiba kedengeran lagi bunyi seperti itu. Dan sampai si Mbak HRD ini itu sampai dia juga notice yang kayak gimana ya, kayak orang yang tahu sesuatu tapi menyembunyikan gitu. Oke, paham. Ya, jadi yang kayak gitu, yang pandangannya langsung grogi gitu, terus kayak ngeliatin aku gitu kan. Terus aku diem aja gitu, aku nggak bertanya juga ya. Udahlah, Mbak boleh ditinggal sebentar nggak? Aku cek Pak Bobinya dulu. Oh iya boleh, aku juga mikir biar cepat selesai lah gitu ya, karena ini udah malam kan, udah maghrib. Terus akhirnya gimana nih ya caranya, aku bilang gitu supaya aku nggak di sini sendirian. Akhirnya pas kebetulan itu maghrib kan, udah mau isa 6.30 atau 6.38 gitu saat itu. Terus aku gini aja, aku alasan aja, Mbak maaf di sini ada musolanya nggak? Aku bilang gitu kan, mendingan aku sholat dulu deh gitu daripada aku di situ sendirian. Udah akhirnya dia bilang, oh iya ada, kalau mau sholat dulu boleh. Nggak apa-apa kan Mbak, saya sholat sebentar. Musolanya di mana? Dikasih lihat lah, ditunjukin tuh sama dia. Sebenarnya itu bukan musola ya, jadi kayak hanya ruangan kosong doang, tapi biasa dipakai sholat sama karyawan-karyawan yang lain. Akhirnya ini nggak apa-apa ya, tas aku tinggal di sini, aku sholat dulu, aku bilang gitu. Oh iya, dia bilang gitu. Kira-kira berapa lama? Katanya gitu kan. Ya paling lama 10 menit ya, namanya sholat di tempat ya. Orang gitu. Ya udah, terus udah gitu akhirnya dikasih tahu nih, nanti wudunya di toilet aja, nggak apa-apa di wastafel, kakinya naik aja katanya ke wastafel, katanya gitu kan, karena memang nggak ada tempat wudu. Ya udah, terus akhirnya aku sholat kan, aku pikir dengan aku sholat itu udah menghindar dari kehororan di tempat itu ya gitu kan. Begitu aku sholat, dikasih pinjam juga, mau kenanya apa gitu, udah. Nah jadi aku sholat itu pintunya sengaja aku tutup, pintu ruangan itu. Paling cuma ruangan 3x4 gitu lah ya, ruangan kecil gitu. Terus pintunya aku tutup kan, tapi lampu aku nyalain gitu. Nah akhirnya aku sholat ngambil posisi paling depan gitu, Nah pas lagi aku sholat, aku ngerasa ada yang buka pintu tuh, aku dengar ada yang buka pintu jegrek gitu. Terus aku ke distract juga tuh ya, jadi kayak gini, nih orang masuk apa enggak ya, sampai kepikir kalau dia mau sholat juga cukup enggak ya gitu kan, karena posisi aku di depan gitu kan. Terus akhirnya keluar lagi, ditutup lagi itu pintu, jegrek kita tutup lagi. Tapi terus ganggu banget nih, suara pintunya tuh jegrek gitu loh. Kayak ada yang mau buka gitu ya. Iya kalau mau buka, ya. Kalau tutup, tapi jangan jegrek gitu loh, dimain-mainin. Udah, terus akhirnya aku pikir udahlah aku selesain aja sholatnya gitu ya. Begitu aku selesai sholat, dan memang itu nggak ada siapa-siapa, dan di balik pintu itu pun nggak ada orang.
Udahlah, aku pikir udahlah iseng kali ya, namanya ngelihat mungkin aku orang baru di situ. Maksudnya iseng tuh karyawan-karyawan situ gitu, ngegodain apa gimana, ngisengin aku. Akhirnya aku balik lagi kan ke ruangan itu. Nah ternyata si Pak Bobi sama si orang HRD itu udah nunggu aku di sana. Maaf ya aku bilang gitu, agak lama aku bilang gitu. Iya silakan duduk gitu. Udahlah, terus saya tinggal ya kata si orang HRD ini. Akhirnya aku ditinggal berdua dengan Pak Bobi kan di situ. Nah, jujur aja saat aku diinterview sama Pak Bobi, aku tuh kurang fokus, kurang konsen. Karena apa ya? Seakan-akan keganggu sama yang lewat-lewat ini. Kok yang lewat nggak berhenti-berhenti gitu loh. Padahal pada saat aku ada di luar ruangan, itu nggak sehektik itu kok orang-orang yang lewat ini. Tapi kenapa pada saat aku di ruangan tuh mereka seakan-akan kayak sibuk gitu. Lewat. Sampai si Pak Bobi ini mungkin notice juga kan. Terus udah gitu dia bilang, udah nggak usah digubris gitu kan. Terus dia kayak mengalihkan pembicaraan tuh. Jadi gimana Sinta, kamu pengalaman kerja kamu apa gini gitulah. Aku sambil cerita. Terus udah gitu dia bilang, jangan heran ya, ini kan namanya juga perusahaan keluarga katanya gitu. Dan gedungnya juga tidak terlalu besar katanya gitu kan. Makanya kenapa tata ruangnya seperti ini, beginilah. Terus udah gitu ini juga sudah selesai jam kerja, jadi lampu udah pada mati. Jadi seakan-akan kayak Pak Bobi ini menetralisir perasaan aku dengan menjelaskan bahwa nggak ada apa-apa kok di sini baik-baik aja gitu. Akhirnya selesai sesi interview itu kan, terus oke, nanti dikabarin secepatnya ya Sinta ya gitu kan. Oke gitu. Jadi saya sekarang udah boleh pulang nih Pak gitu kan. Udah nggak perlu ketemu sama orang HRD lagi gitu kan. Nggak perlu kok, nanti dihubungin ya, dia bilang gitu. Oke, ya udah, akhirnya aku pamit dong. Udah aku pamit. Nah kebetulan aku parkir mobil itu kan di depan tuh, di depan kantor mereka. Aku agak bingung tuh Bang. Jadi kayak ini lewat mana ya jalannya, aku lewat mana ya gitu kan. Karena awal itu kan aku ke belakang itu bisa lewat akses belakang karena dianterin sama security. Tapi kok ini nggak ada orang gitu. Jadi aku lewat mana ya? Ya sudahlah, aku lewatin aja jalan yang terang, yang lega gitu, jalan akses mobil, bukan akses orang gitu. Karena aku takut nyasar kan ya. Ternyata itu salah jalan ya aku ya. Jalan yang aku temuin itu memang akses mobil turun begini dari akses atas ini, itu terang. Cuma tembusannya ke sini tuh aku ngelewatin tengah-tengah bengkel. Jadi aku harus jalan di tengah-tengah bengkel yang mana itu udah gelap gitu. Jadi kayak carport gitu ya. Lewatin gelap, baru parkiran mobil di depan. Waduh, aku bilang gitu ya. Udah benar aja. Jadi kan begitu aku masuk ke hall itu ya, ke carport itu kan suasana sepi, gelap. Nggak ada orang ya, udah nggak ada kegiatan bengkel. Tapi itu begitu aku jalan ngelewatin itu kok rame banget, ketok-ketok kunci lah, krek, apa pokoknya seakan-akan kayak ada aktivitas di situ. Yeah. Jadi seakan-akan gini loh Bang, aku kayak masuk ke dunia lain. Jadi begitu aku jalan ke arah terang lampu lagi, itu berhenti juga di belakang aku. Suara tuh berhenti semua? Suaranya berhenti semua. Oke. Tapi pada saat aku ngelewatin tengah-tengah gelap itu, area yang gelap itu berisiknya minta ampun. Ya sudahlah gitu ya. Tempat ini juga gue nggak tahu gimana gitu kan ya. Yang penting gue diterima kerja aja. Toh juga gue bukan kerja di bengkel tapi di atas gitu kan. Ya udah akhirnya aku pulang. Nah bener tuh kira-kira 3 atau 4 hari kemudian aku dikabarin kalau aku diterima kerja di situ. Oh alhamdulillah aku bilang gitu kan. Nah lagi-lagi ini di luar ekspektasi aku. Jadi pada saat aku dikabarin sama HRD ini, kan aku apply sebagai sekretaris direksi gitu kan. Pikiran aku adalah pegang 1 direksi dong, gitu kan. Ternyata pada saat aku dikabarin sama si orang HRD ini, aku harus pegang 4 direksi sekaligus. Gitu kan. Terus aku bingung dong cara kerjanya gimana ini gitu ya. Terus apa direksi-direksi ini, sorry ya, kurang kerjaan, nggak ada kerjaan gitu ya. Sampai dengan 4 direksi ini bisa dipegang 1 sekretaris gitu kan. Karena menurut aku kalau direksi yang sibuk, yang hektik kayaknya kadang 1 direksi aja bisa 2 sekretaris gitu.
Kalau ini aku suruh pegang 4 gitu kan. Nah tapi berhubung income yang salary yang mereka tawarkan itu juga ya lumayan lah ya gitu, sesuai dengan tanggung jawab aku juga. Akhirnya oke lah, aku coba aja gitu kan. Ya udah, terus akhirnya secepatnya bisa mulai kerja katanya gitu. Nah kebetulan kan saat itu aku memang lagi nggak kerja kan ya. Jadi offering mereka langsung aku terima. Ya sudah, secepatnya aku kerja gitu. Kalau nggak salah seminggu kemudian lah aku mulai masuk kantor itu. Terus pertama aku temuin adalah Mbak HRD ini. Terus aku diajak touring dulu, touring kantor. Ini area finance, ini area ARD, ini ruang meeting direksi, ini kantin, gitu-gitulah. Semua dikasih tahu sama dia. Wah, aku bilang gini, rasanya aku butuh beberapa hari untuk mengenal tempat-tempat ini. Karena seperti yang aku bilang tadi, itu tata ruangnya seperti labirin. Ya. Terus banyak juga ruangan yang kita nggak boleh masuk. Kenapa tuh? Nggak tahu. Jadi kita nggak boleh masuk gitu ya. Jadi bilang gini, nah ini ruangan ini dikasih tahu sama dia, dikasih tahu ini ruang filing apa sih bilangnya? Jadi kayak tempat ATK, terus udah gitu filing itu bukan filing yang dokumen yang private and confidential ya, tapi kayak form ini, form itu, form ini. Nah harusnya kita bisa masuk dong, iya kan? Tapi dia bilang gini, kalau misalkan memang butuh ini, katanya gitu, Mbak Sinta kabarin kita aja, nanti kita yang siapin, kita yang nganterin ke tempatnya Mbak Sinta. Aku saat itu cuma berpikir gini, oh oke, itu adalah mungkin benefit buat aku karena aku sekretaris direksi, jadi aku diservis. Jadi aku nggak perlu bolak-balik ke ruangan itu atau apa gitu. Oh ya sudah, terus udah gitu akhirnya dikasih tahu udah segala macam. Aku juga nggak nanya lebih jauh ya. Pada saat aku dikasih tahu tempat kerja aku di sini loh, spotnya gitu kan. Terus jadi gini, di dalam satu kubikel begitu, itu ada 2 meja sebenarnya. Ada 2 meja. Harusnya untuk 2 sekretaris mungkin ya gitu. Tapi saat itu aku cuma sendiri. Jadi si Mbak HRD ini bilang ke aku gini, Mbak Sinta pilih deh. Mau meja yang mana katanya gitu. Nah jadi di meja yang aku pilih langsung mereka fasilitasi dengan PC-nya, dengan printernya, dengan teleponnya gitu, semua langsung difasilitasi sama mereka. Mbak Sinta butuh apa lagi nanti tinggal bilang aja katanya gitu. Oh ya sudah, terus udah gitu aku dikasih tahu juga. Jadi di depan tempat meja aku itu memang ada 1, 2, 3, 4 agak jauh itu ruangan. Jadi ini 3 mepet, kaca-kaca semua, tapi 1 pintu itu jauh, itu tertutup, gitu kan. Nah ternyata yang di sana yang tertutup itu adalah ruangannya owner, si bapak owner ini. Di depan pintu bapak owner ini adalah tempat sekretarisnya dia. Itu kayak akuarium, tau gak sih modelnya. Jadi sekretarisnya ini ruangannya itu setengah kaca, setengah tembok. Jadi benar-benar kayak akuarium, kayak ruangan penyiar radio, tau nggak? Iya, tahu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita dari luar kelihatan mukanya dia lagi kerja. Kebayang sih. Udah, akhirnya aku dikasih tahu kan, ini di depan ruang Mbak Sinta, di sini direktur sales marketing, yang di tengah direktur operation, yang di sebelah sini direktur finance. Lah, terus aku bilang kalau yang direktur HR di mana tempatnya? Kalau direktur HR itu agak jauh, jadi kita kayak ngelewatin jembatan kaca, terus di sana deket ruang meeting direksi. Nah terus kayaknya Mbak Sinta nggak terlalu involve untuk direktur HR deh, karena direktur HR ini dipegang sama staff adminnya juga, dibantu gitu kan. Nah terus direktur sales marketing juga dia kayaknya kurang butuh bantuan Mbak Sinta karena sering keluar. Oke lah gitu ya. Jadi garis besarnya seperti itu. Terus oke, nah paling yang sering di tempat itu adalah direktur finance dan direktur operation, gitu kan. Terus setelah aku tahu tempat di mana aku kerja, pertama yang aku tanyakan adalah di mana toilet, di mana tempat sholat, gitu. Karena tempat sholat yang aku tahu, yang pertama aku sholat itu kan di lantai 2. Maksud aku PR juga ya, kalau tiap sholat aku harus ke situ, udah wudunya di wastafel lagi, gitu kan. Jadi dikasih tahu kan kalau misalkan nggak usah sholat ke atas lah, di sini ada toilet direksi, dan ternyata toilet direksi itu besar, jadi kayak kamar mandi, ada showernya, apalah segala macam. Terus tapi sorry ya tempat sholatnya juga cuma kecil gitu, jadi kayak ruang filing yang bisa dipakai sholat.
Oke, gitu. Hari itu hari pertama aku kerja, dari pagi sampai siang itu nggak ada apa-apa gitu ya. Aku sholat juga biasa gitu. Nah, tapi emang benar-benar menjelang maghrib itu pasti ada gangguan-gangguan itu tuh ada gitu. Nah, jadi direksi aku saat itu yang ada hanya direktur finance. Yang lain itu nggak ada. Nah, terus aku lihat nih bapak ada, di ruangannya ada gitu. Oh, oke. Terus sebelum aku sholat maghrib, akhirnya aku ketok dulu ya ruangannya kan. Aku bilang gini, Pak mau ke toilet nggak? Aku bilang gitu. Karena takutnya aku pas lagi di toilet dia mau masuk. Terus, oh enggak, kenapa Sinta? Saya mau sholat maghrib dulu ya Pak, saya numpang wudhu ya di toilet gitu. Oh iya silahkan gitu. Oh ya udah, terus akhirnya aku mau masuk ruangan itu kan. Tapi pas begitu aku mau buka pintunya, itu tuh nggak bisa, kayak kekunci gitu, nggak bisa dibuka pintunya. Terus aku pikir siapa ya? Aku pikir gitu kan. Salah satu yang aku pikirin adalah, ini kan si bapak finance ini kan di ruangan. Dan di situ tuh kan cuma ada bapak finance ini, aku dan sekretarisnya si owner, namanya Rida lah. Gitu. Aku cuma berpikir si Rida nih pasti lagi di kamar mandi gitu ya, lagi di toilet. Aku tungguin aja tuh, aku balik ke ruangan aku aja kan, maksudnya toilet itu kan di samping kubikel aku kan. Jadi udah daripada aku berdiri di situ, aku duduk aja di meja aku. Kok lama banget ya gitu kan. Terus akhirnya aku balik lagi ke toilet, gitu aku ketok tuh. Karena udah pasti dia, nggak mungkin siapa lagi gitu. Tiba-tiba si Rida nyaut dari ruangannya dia. Iya Cin, gitu. Terus dia, oh gue pikir lo di kamar mandi. Aku bilang gitu, siapa ya nih yang lagi di kamar mandi? Aku bilang gitu. Ya udah, terus siapa dia gitu. Dia nyamperin aku tuh. Sama, nggak bisa dibuka pintunya gitu kan. Nggak ada orang kok gitu. Siapa yang pakai ya? Ini kan pasti yang pakai hanya direksi. Udah akhirnya kita tungguin dulu. Itu bener-bener kayak ada aktivitas di dalam kamar mandi. Shower nyala, terus mati lagi. Terus udah gitu dudukan WC tuh ketahuan gitu dibuka, terus nge-flash gitu kan. Ini pasti ada orang, kita penasaran, kita tungguin tuh, kita sambil ngobrol-ngobrol di depan kubikel aku sama si Ridanya ini. Udah terus berhenti nih, aktivitas udah nggak ada. Kan mau sholat maghrib ya, takut keburu isya. Akhirnya aku gini, siapa sih Da? Coba ketok gitu. Kok lama banget di kamar mandi. Diketok, Mbak, halo Pak, Mas, gitulah semua kita sebut gitu ya. Terus dia gitu, nggak ada suara. Kok nggak ada ini ya, nggak ada suaranya gitu, nyaut kek katanya gitu kan. Ya udah, terus akhirnya pas diginin lagi ternyata bisa kebuka. Dan itu nggak ada orang. Dan yang lucunya lantai kamar mandi itu kering. Kan kita padahal dengar ada suara showernya lah. Iya. Gitu. Logikanya basah lah ya. Betul. Gitu. Tapi ini kering. Udah, terus nggak ada orang Cin. Katanya gitu kan, kata si Rida ini. Terus udahlah cepetan nih gue mau sholat maghrib. Aku bilang gitu kan, keburu isya. Udahlah tuh, udah aku ambil wudhu. Sengaja aku buka tuh pintunya ya kan. Aku takut gitu. Terus aku buka pintunya. Tiba-tiba itu pintu ngebanting, tau nggak? Baru juga aku wudhu, baru cuci, baru ngebasuh muka, tiba-tiba ngebanting, buak gitu kan. Itu nggak mungkin angin kan, karena di kamar mandi itu nggak ada ventilasinya sama sekali. Cin, jangan ngamuk-ngamuk kali, kata si Farida gitu. Terus udah gitu aku bilang gini, lu ngapain sih lu ngisengin gue? Aku bilang gitu. Aku pikir Farida, nah si Rida pikir aku gitu yang ngebanting pintu. Terus udah gitu langsung aku keluar lagi. Sumpah bukan lu deh yang nutup pintunya, bukan gue, lu kali gitu kan. Terus enggak, lo tahu gue lagi wudhu, aku bilang gitu. Udahlah lupain aja katanya gitu. Terus mau wudhu nggak gantian? Nggak usah katanya, lo aja deh gitu yang sholat, gue tungguin katanya gitu. Nggak usah ditungguin, nggak apa-apa gue tungguin. Ternyata si Rida mungkin takut juga ya gitu kan. Udahlah aku sholat, terus udah gitu aku masih ngeh tuh si Rida ini dia memang berdiri di belakang aku tapi di luar pintu. Dan dia nyender ke kubikel aku gitu kan, si tempat aku sholat ini tuh di sininya tuh kubikel aku gitu ya. Jadi dia nyender di sini nih di depan pintu kamar mandi, nyender ke kubikel aku gitu, ngeliatin aku sholat di dalam. Terus udah gitu udah aku sholat, nggak ada gangguan apa-apa tuh ya. Pas begitu di tahiyat akhir, lampu ruangan sholat aku itu mati. Aku cuma gini aja, istri Rida iseng banget sih ya gitu, udah mah nggak sholat gitu, gangguin orang sholat. Dan pas begitu aku salam,
ke kanan nggak ada orang kan ya. Pas ke kiri aku lihat ada orang memang berdiri nyender ke kubikel. Ya aku pikir itu si Rida, karena Rida kan bilang mau nungguin aku gitu. Nengok gini udah, terus aku langsung balik gini kan, itu nggak ada orangnya, nggak ada. Si Rida tuh nggak ada di situ. Yang matiin lampu siapa juga kan nggak tahu gitu. Dan lampu ini mati loh, jadi stop kontaknya ke bawah, jadi dimatiin kan. Gitu, bukan putus lampunya atau gimana. Terus Cin, dia gitu tuh teriak, lo udah selesai sholat, dia teriak dari tempatnya. Udah, aku bilang gitu kan. Terus aku nggak ngebahas lagi tuh, karena aku tahu si Rida ini dia masih lembur. Kalau aku kan udah mau pulang, kan kasihan ya kalau dia takut sendiri, nanti aku suruh temenin lagi gitu. Udahlah, terus Da, lo masih lembur? Iya, gue balik duluan ya, aku bilang gitu. Terus akhirnya aku pamit kan ke direktur finance aku, Pak udah selesai kan Pak, masih ada yang dibutuhin nggak? Enggak, katanya gitu kan. Ya udah saya mau pulang ya gitu. Iya udah, see you katanya, see you tomorrow, dia bilang gitu. Ya udah oke, aku pulang. Aku pulang, udah ya, nggak ada kejadian apa-apa, aku udah pulang dari kantor itu. Nah besoknya itu aku inget banget, itu hari Jumat. Nah hari Jumat ini tuh kebetulan suasana kantor tuh hektik banget. Jadi semua direksiku datang, ada, jadi semua ruangan itu penuh. Nah terus udah gitu pas mau sholat Jumat, si direktur operation aku ini nemuin aku dulu, gini, Sin, lo di sini kan lo nggak makan siang gitu. Mau Pak makan siang, tapi nanti aja lah, gampang, aku bilang gitu. Masih ada yang dikerjain juga, aku bilang gitu kan. Oh ya udah, gue mau Jumatan dulu ya, katanya gitu. Bareng-bareng nih sama bapak-bapak ini gitu, sama direksi-direksi yang lain. Iya gitu kan. Nanti kalau misalkan ada tamu gue suruh nunggu aja di luar ya, dia bilang gitu. Jangan nunggu di dalam ruangan gitu. Oh iya Pak, aku bilang gitu ya. Udah deh tuh, akhirnya jam 11:15 mereka udah pada berangkat ke masjid semua gitu kan. Karena jalan kan ke masjidnya itu, jadi mungkin kenapa lebih awal supaya lebih santai aja jalannya. Nah aku sendirian dong di situ. Ini siang-siang ya, jam berarti 11:30 ya. Terus jujur aja saat itu memang aku lagi nggak kerja. Cuma aku ngerasa kalau aku keluar makan siang, gila di luar terik banget gitu ya. Jadi aku main aja sambil dengerin musik gitu, main game di PC gitu kan. Nah terus udah gitu, kan ruangan direksi ini kan kaca-kaca tuh semua. Ruangan depan tempat aku kerja itu kan adalah ruangannya si direktur operation. Jadi aku jelas banget sih kalau ngelihat ada bayangan atau apa di dalam ruangannya, karena memang di kaca-kaca itu kan ada glass stickernya yang ngeblur gitu kan ya, tapi kan kelihatan dong bayangannya. Udah, terus aku sambil main gitu, aku tengok-tengok, itu siapa ya, aku bilang gitu. Berdiri di dalam ruangannya tapi kayak mepet ke jendela sana gitu, jadi jauh dari pintu masuk. Dari perawakannya sih ini orang kayaknya tinggi gede nih ya, maksudnya tinggi gitu. Terus tapi hitam gitu kan. Oh mungkin ini ada salah satu temen bosku, memang itu namanya Pak Saleh. Pak Saleh itu dia orang Singapura. Nah orangnya itu tinggi, hitam, botak gitu. Jadi dia ini CS banget lah sama si direktur operation ini. Jadi aku pikir oh dia nggak sholat mungkin di ruangannya gitu. Makanya kenapa kalau ada tamu jangan nunggu di ruangan, mungkin ada Pak Saleh kali gitu ya. Tapi gerakannya itu ya bikin aku tuh kayak pengen ngelihat ke situ terus gitu, refleksi bayangannya dia. Jadi aku begini lagi gitu, itu ngapain sih tuh orang gitu ya, ngapain ya. Ada niatan kayak begini, mau masuk ke ruangan direksi aku, barangkali memang benar itu Pak Saleh, Pak mau apa kali gitu ya, mau minum atau apa gitu. Baru ada niat kayak gitu. Baru aku end game aku gini, terus pas aku begini lagi, ini ada pergerakan nih dari si bayangan itu, bergeraknya ke arah sini, mendekat ke arah pintu gitu kan. Tapi terus ke sini, jadi nggak keluar pintu tapi ke kiri gitu, belok. Udahlah biarin aja lah, dia lagi asik sendiri kali, aku bilang gitu. Terus udah aku lanjutin aja. Baru aku mau buka lagi game aku. Abang tahu suara kebo nggak sih? Bukan sapi ya, kayak ngelenguhnya kebo. Gimana ya? Ya gitu deh ya. Udah gitu ya. Iya pokoknya gitu deh. Dan ternyata pas begitu aku gini lagi nih ke ruangan si direktur operation lagi, aku ngelihat bayangan hitam itu tuh di posisi semula. Terus udah gitu jalan ngedeket, aku perhatiin nih, aku kepo juga ya.
ngapain sih nih orang mondar-mandir di situ, bukannya duduk ya, di situ kan ada sofa. Aku perhatiin gini-gini, itu ngedeketin langsung gini, awalnya pelan-pelan langsung zek gitu, langsung nempel di pintu kaca. Aku kan kaget ya, itu sampai aku sampai mau jatuh, kursi aku sampai kedorong ke belakang, itu wallpaper sampai robek. Jadi pas begitu dia ngedeket gitu, zek, emang bener, ini sosok tuh tinggi, gede. Jadi pintu kaca yang gede banget gitu ya, itu sampai kepalanya kayaknya di atas. Jadi aku hanya terfokus dengan yang aku lihat di depan aku adalah kaki, segininya dia gitu. Dan abang tahu nggak, telapak kakinya itu ya kebo gitu, dan warnanya tuh abu-abu. Jadi kalau aku ngelihat sekilas itu kan, karena dia nempel di pintu kan, brok gitu, nempel di pintu. Badannya seperti badan orang, cuma warnanya warna kulit kebo, abu-abu. Wah, itu aku langsung astagfirullahaladzim, itu apa yang aku lihat, ini hari Jumat loh gitu kan. Kayaknya baru azan juga deh gitu. Binatang apa itu, makhluk apa gitu kan. Langsung zek gitu, aku kan gini mau jatuh, terus ya hilang. Udah nggak ada lagi, tapi itu jelas banget kok, orang pintu kacanya aja bunyi, brak gitu. Nggak lama setelah itu, mereka selesai Jumatan kan, udah pada balik ke ruangan masing-masing. Terus si direktur operation aku malah sempat ngeledek aku, bilang kayak gini, lo kenapa lo, katanya gitu kan. Terus udah gitu lemes banget, kayak pucat banget, sakit lo, katanya gitu kan. Enggak pak, gitu. Ya aku nggak bisa cerita lah, karena aku belum mengenal karakter masing-masing ya mereka ini, apakah percaya apa enggak dengan hal-hal seperti itu. Terus udah gitu akhirnya, baik-baik aja kan lo, Sin, katanya gitu. Iya baik pak, gitu. Udah sana kalau lo mau makan gitu kan, gue udah balik di sini gitu. Oh ya udah, aku bilang gitu. Nah kebetulan nih, aku kan makan sendirian ya saat itu. Jadi aku teleponin deh tuh temen-temen aku yang kira-kira belum makan juga, gitu kan. Ayo makan yuk, keluar yuk makan bareng gitu kan. Ya udah, ada temen aku yang dari lantai 2 gitu. Karena aku tuh di lantai 1, temen aku di lantai 2, terus ada kayak mezzanine gitu ya antara lantai 1 dan lantai 2. Terus aku bilang gini, berhubung kita ini kan keluar mau makan keluar kan deket banget dari lantai aku ini. Jadi lo aja yang ke bawah deh gitu kan, samperin gue gitu. Oh ya udah, akhirnya dia nyamperin. Kan untuk masuk ruang direksi itu juga kan mereka pakai akses gitu kan. Nah terus udah gitu kita kan ngelewatin si mezzanine itu. Aku ngelihat ada perempuan, dia tuh eye catching banget penampilannya, karena pakai bajunya apa? Pakai bajunya Pink Fanta. Ngejreng banget dong. Ngejreng ya. Iya. Pakai bajunya Pink Fanta, dress gitu, dan gaya jalannya tuh kayak Barbie. Oh. Yang kayak aku mikirnya gini, siapa sih nih ya gitu kan, jalan gitu. Terus aku masih ngeliatin gitu. Ini kayaknya nih orang notice ya, aku liatin ya. Begitu dia udah jalan agak menjauh, tiba-tiba dia cuma noleh gini doang. Tapi senyumnya mengerikan loh menurut aku. Terus akhirnya udah cabut gitu kan ya. Tapi aku nggak tanya-tanya juga lah sama temen aku gitu, karena ya berhubung aku orang baru lah gitu. Nah akhirnya hari Jumat itu kebetulan kita lagi ada meeting direksi gitu. Terus biasalah dimulainya itu sore, karena memang si ibu owner ini orangnya agak lelet ya. Jadi kayak nunggu dia dandan dulu akhirnya baru datang sore, padahal harusnya meetingnya siang. Nah terus habis itu pada saat kita meeting itu memang meeting itu lama pasti, makan waktu lama. Jadi dikasih kode nih sama direktur operation aku kan, cemilan, kopi gitu kan. Udahlah tuh, terus udah gitu akhirnya aku telepon si office girl aku dong gitu, sebut aja namanya Yuli deh gitu. Terus aku telepon ke dia kan, Yuli, biasa bilang gitu. Aku kasih tahu tuh pesanan masing-masing, minta ini itu, termasuk pesanan aku. Aku bilang gue minta coffee cream ya gitu. Ya udah, terus manis, aku bilang gitu. Iya, dia bilang gitu kan. Terus oke, dia gitulah. Setelah aku telepon dia itu, aku ngeliat nih si Yuli ini kayak ngelewatin ruang meeting gitu, Oh itu si Yuli tuh, aku bilang gitu kan. Udah, terus udah gitu aku kejar dia kan, dia turun tuh ke bawah. Tapi cepet banget ya tuh orang jalannya gitu kan. Ya udah mungkin dia buru-buru kali mau bikin pesanan aku atau gimana gitu. Ya udah nggak kekejar lah. Terus akhirnya aku masuk lagi kan ke ruang meeting. Nggak lama aku baru nyampe duduk lagi di ruang meeting itu. Tiba-tiba si Yuli ini datang. Dia bawa nampan tapi cuma bawa 1 gelas.
Padahal kan aku pesan banyak gitu, pesanan-pesanan yang lain juga, terus sama cemilan-cemilan, roti apa gitu. Dia datang cuma bawa satu gelas pakai nampan dan langsung menghampiri aku, tahu nggak? Jadi menghampiri aku, langsung naruh aja gelas aku. Lah, aku kan jadi nggak enak dong. Maksud aku pesanannya direksi dulu, jangan aku dulu gitu. Terus aku bilang, Yuli, lo gimana sih? Kenapa punya aku duluan? Gitu kan, aku nggak enak gitu kan. Tapi dia diem aja. Terus dia langsung keluar lagi. Abis itu selang 10 atau 15 menit kemudian tuh, si Yuli datang lagi. Bawa nampan yang lebih besar dengan pesanan aku tadi. Gitu kan. Terus sampai dibawa sama dia, dikasih. Bener tuh, tatanannya dia udah tahu. Jadi pertama kasih pesanannya si owner dulu. Terus direksi dulu, baru terakhir aku. Gitu kan. Aku sampai ngeliatin dia tuh pas dia naro itu ya, gelas aku. Sampai si direktur aku sampai bilang kayak begini, hausin. Itu aku gak enak banget ya. Jadi aku 2 cangkir sendiri. Iya. Udah kan, terus aku gini aja. Sama nih, pesanannya sama gitu. Yang dibawa sama si Yuli pertama sama yang dibawa Yuli kedua. Tapi aku penasaran ya, aku cobain juga. Iya sama, ini memang yang aku pesan gitu. Tapi yang pertama itu siapa gitu loh. Terus udah gitu akhirnya udah selesai tuh meeting. Kita saat itu tuh selesai jam 8:30 apa 8:30 malam tuh ya. Terus udah gitu aku balik ke ruangan aku kan. Jadi ruang meeting direksi itu ke ruangan aku itu ngelewatin jembatan kaca yang tadi aku bilang. Jadi berseberangan gitu. Udahlah kita masuk ke lewatin jembatan kaca itu. Terus balik ke ruangan. Terus direksi aku juga mau beres, udah siap-siap mau pulang, terus aku juga mau pulang. Nah kebetulan direksi ini udah beres duluan nih ya, karena kan aku masih beresin file mereka. Sin cabut duluan ya, Sin cabut duluan, udah pada pamit, matiin lampu ruangan mereka matiin sendiri. Terus udah gitu akhirnya aku masih di ruangan, termasuk si Rida juga masih ada di ruangan tuh. Gitu kan, terus aku bilang gini, aduh sebelum pulang aku ke toilet dulu deh, mumpung pada nggak ada nih bapak-bapak udah pada pulang, jadi aku lebih santai lah pakai toilet itu. Ini hari Jumat karena aku mau lanjut pergi lagi gitu ya. Aku ke toilet tuh, tiba-tiba ada yang kayak bersenandung, tapi di luar pintu toilet, gitu kan. Oh si Rida kali ini ya gitu. Terus udah gitu, aku tungguin aja nih kalau dia ngetok ya baru aku jawab. Tapi kalau selama dia masih nyanyi-nyanyi begitu mah aku diemin aja. Udah bener tuh, abis itu ngetok. Tok. Iya bentar dah gitu kan. Terus ngetok lagi. Tok. Iya bentar sabar gitu kan. Udah pas ketokan yang ketiga tek langsung aku buka, nggak ada orang. Padahal itu baru deg-deg gitu baru aku buka. Udah dong, terus aku bilang, nggak nyaut tuh. Ternyata pada saat aku ke ruangannya si Rida ini, itu ruangannya dia gelap. Ternyata dia mungkin udah pulang saat aku di dalam toilet gitu loh. Cuma aku yakin yang ngetok pintu toilet itu bukan Rida, pasti gitu. Waduh aku sendirian ya, aku bilang gitu kan. Udah lagi aku beberes, terus udah gitu tiba-tiba si Yuli kan lagi beresin ruang meeting kan itu ya, yang penuh dengan minuman dan snack itu. Tiba-tiba si Yuli ini nelpon tuh ke meja aku kan, bunyi telepon, terus aku bilang siapa nih ya, pasti orang kantor lah, nggak mungkin orang luar nih yang nelpon. Langsung aku angkat. Ini si Yuli panik nih. Bu Sinta belum pulang, bu sini bu temenin gue bu gitu kan. Lo kenapa sih Yul gitu, lo temenin sini bu bentar aja bu gitu kan. Terus udah gitu akhirnya aku langsung ke ruang meeting lagi dong. Nah si Yuli ini bukan di dalam ruang meeting, tapi dia nunggu di depan ruang meeting sambil bawa trolinya dia tuh. Terus aku bilang kenapa sih Yul? Bu sumpah ini mah serem banget bu, ini udah benar-benar nggak bisa ditolerir bu gitu. Wah gaya lo Yul, aku bilang itu ngomongnya gitu ya. Terus ternyata mungkin dia untuk menenangkan diri, nggak bisa ditolerir bu. Kenapa? Nih ya bu ya, saya lagi beresin ruangan. Itu gelas udah saya pungut-pungutin bu, saya jadiin satu nih di pojok katanya gitu kan. Udah saya jadiin satu. Saya keluar ngangkat piring yang lain, buang sampah roti-roti itu plastik-plastik. Begitu balik lagi gelas itu kesebar lagi di posisi yang awal gitu. Udah kan tuh si Yuli ini bingung kan kayak gini. Perasaan udah gua tata deh katanya gitu kan. Bener bu, pas begitu udah saya tata lagi, saya lagi ngerapin lagi balik ke sini itu bunyi lagi suara kayak gelas
apa ya, diacak-acak gitu. Bu minta tolong bu, katanya gitu. Ibu boleh nggak tungguin bentar di ruang meeting, katanya gitu kan. Terus saya beresin di luar, jadi biar nggak diberantakin lagi, biar cepat selesai. Udah dong. Akhirnya ya udah buruan, aku bilang gitu. Aku nunggu duduk di ruang meeting tuh, itu pun depan pintu loh, depan pintu masuk ruang meeting. Jadi dari ruang meeting itu aku sendiri masih bisa ngeliat trolinya si Yuli di situ. Udah, terus akhirnya dia tata-tata, jagain ya bu, jangan sampai pindah ya bu, gitu. Ininya gelasnya, iya aku bilang gitu, cepetan sana. Udah aku tungguin nih. Terus kan si Yuli masuk dong, masuk ngambilin si gelas yang tadi ditata sama dia. Begitu keluar lagi dia teriak, astagfirullahaladzim, Masya Allah, maunya apa sih lu, setan dasar, gitu si Yuli. Terus aku bilang, apaan sih Yul gitu. Bu, ibu tungguin yang di dalam, troli saya yang dia acak-acak. Gitu. Jadi pas begitu dia ngambil gelas-gelasnya lagi ke ruang meeting, ternyata sampah-sampah yang udah dikumpulin di dalam trolinya dia keluar semua. Padahal kan troli itu kelihatan loh sama aku. Tapi maksudnya aku nggak ngelihat ada pergerakan atau apa gitu. Tapi sampah yang udah dimasukin ke dalam troli itu dia berantakan gitu. Terus maunya apa sih nih katanya gitu kan. Udahlah, akhirnya udah cepetan deh aku bilang gitu kan. Gini aja lu udah jagain trolinya sini, gua angkutin deh gelasnya ini. Aku bilang gitu kan. Udah lu di situ aja, lu rapiin tuh sampah-sampahnya. Aku bilang masukin ke troli lo. Nih gua bantuin, gua angkatin gelasnya gitu. Udah beneran aku tumpuk-tumpuk di atas piring snack gitu. Jadi udah banyak gelas yang aku bawa. Jadi tinggal sisa 2 atau 3 lagi gitu kan. Udahlah tuh, akhirnya selesai tuh pekerjaan itu. Terus baru dia mau cerita nih si Yuli, aneh gitu kan. Terus aku bilang gini, udah gak usah cerita sekarang, gue capek, gue pengen pulang, gue bilang gitu kan. Udah akhirnya berlalulah tuh ya hari itu ya. Terus kan itu hari Jumat, Sabtu, Minggu kan gak kerja tuh. Sampai akhirnya ke hari Senin. Hari Senin masuk itu jujur aja ada rasa males gitu ya, masuk kerja. Terus apalagi ditambah ini akan ada meeting lagi nih hari Senin. Udah males aja gitu, kebayang yang hari Jumat ya saat itu kayak begitu. Bener aja kok ini gangguan tiap hari ya, aku bilang gitu. Saat itu ini yang ada di ruangan saat itu hanya direktur finance. Dan itu sudah menjelang sore, mungkin habis asar ya, jam setengah 5-an. Terus udah gitu aku lagi duduk di situ, lagi ini main PC aja gitu. Maksudnya lagi kerja, lagi ngumpulin bon-bon apalah segala macam. Nah, ini kan kubikel ya, ruangan aku kan begini. Jadi ini meja aku, ini udah tembok. Jadi kursi aku tuh nggak jauh dari tembok. Jadi nggak mungkin ada orang berdiri di kanan aku. Di tempat printer itu tuh nggak mungkin ada orang berdiri situ. Ya udah, tapi pas begitu aku lagi kerja, aku ngerasa ini ujung mata aku kok kayak ngelihat ada apa di situ ya, gitu ya, nggak jelas. Tapi ibaratnya nggak biasa, bukan wallpaper, tapi kayak ada sosok gitu. Udah, karena aku lagi serius kan, sekarang sebentar lagi mau meeting nih gitu. Terus aku masih kerja gitu, terus aku gini lagi lah, aku penasaran. Itu kok kayak makin jelas emang bener ada sosok kok gitu kan. Tapi aku nggak ke distract lah, aku nggak berani inilah. Karena aku tahu gangguannya udah kayak apa yang kemarin-kemarin. Nah ternyata mungkin sosok ini pengen aku notice dia ya. Aku nanggepin kali, pengennya begitu. Jadi dia mulai ngeganggu aku. Jadi saat aku lagi ini mouse gini, itu pertama nih kayak rasa nggak kelihatan kain ya, tapi kayak ada rasa kain gini nih ngeraba ke tangan aku. Terus aku gini aja lah. Udah jangan ganggu gue deh, aku bilang gitu. Gue mau meeting nih buru-buru, aku bilang gitu. Terserah lu mau ngeliatin gue kerja, liatin deh, aku bilang gitu kan. Lo gak usah ganggu gue. Walaupun agak deg-degan juga ya gitu. Cuma maksudnya karena ditunggu mau meeting, buru-buru, akhirnya aku ini lagi lah, kerja lagi, aku nginin. Itu udah bukan kain lagi. Itu tangan, plot, gini. Aku langsung loncat kan. Allahu Akbar, aku bilang gitu kan. Auzubillahiminasyaitonirrajim, aku bilang gitu kan. Ganggu aja, aku bilang gitu kan. Pak. Aku langsung ke direktur finance, Pak, udah selesai belum Pak, ayo Pak kita meeting, aku bilang gitu kan. Terus dia gitu, iya sebentar Sin, sebentar gitu, Pak bukain dulu deh Pak, aku bilang gitu kan pintunya, Pak bukain dulu deh. Terus dia gitu, iya lah emang kamu gak bisa buka. Sebenarnya bisa aku buka dari luar, ada kodenya, cuma saat itu yang namanya ngeblank ya, lagi panik. Nggak, bukain dulu deh Pak, bukain kan, kalau dari dalam mah tinggal pencet doang. Akhirnya udah aku masuk, terus si bapak ini tuh kan orang Solo, Jawa, Solo gitu ya.
Jadi kayak dia agak percaya memang dengan hal-hal seperti ini. Dan ngelihat aku panik kayak begitu, dia bilang gini kan, kenapa sih kamu, katanya gitu, panik banget, kenapa, digangguin ya gitu. Karena dia mancing omongan kayak gitu, akhirnya aku cerita dong, ya Pak, di sini tuh memang serem banget ya Pak, gini. Pokoknya aku cerita, akhirnya, tapi kamu takut nggak? Terus aku bilang, ya takut sih Pak, tapi gimana ya, aku kan kerja di sini, aku bilang gitu. Terus dia gitu, nanti kapan-kapan ya kita saya ceritain, katanya, saya kasih tahu, dia bilang gitu. Kamu tahu nggak makanya kenapa selalu setiap mau maghrib itu kenapa saya nyetel murotal di tab media? Emang iya, ternyata benar gitu. Jadi setiap mau maghrib ini si direktur finance ini selalu nyetel murotal dalam ruangannya dia gitu. Mungkin ya karena dia udah tahu gangguan-gangguannya tuh seperti itu gitu. Terus udah gitu aku bilang, ini Pak, aku bilang ada suara kebo ya, dia tahu. Itu dari ruangannya sini, dari ruangan si direktur operation. Udah berarti bener dong, tervalidasi ya. Terus udah gitu sama perempuan Pak pakai baju pink Fanta ya. Jadi gitu, jadi dia udah tahu semua tuh. Terus sama di kamar mandi tuh satu, katanya gitu. Suka mainan shower, mainan flush toilet, katanya gitu. Oh ya udah bener berarti. Gitu kan, itu. Nah, terus sebenarnya ada lagi kejadian di daerah kantin sih. Kantin itu di lantai 4 nih Bang. Jadi selama aku kerja di situ, baru sekali ini aku makan di kantin kantor aku. Karena kebetulan saat itu kita lagi ada event donor darah. Nah, jadi lokasinya itu adalah di kantin, karena kan mereka bagi-bagiin makanan juga tuh. Udah akhirnya aku ke kantin lah gitu. Tapi setelah dicek ternyata aku tidak boleh mendonorkan darah aku karena tekanan darahku rendah atau apa. Jadi pada saat mereka yang lain-lain lagi sibuk dalam proses donor darah ini di dalam ruang kantin, aku duduk di luar ruangan kantin. Dan itu kalau nggak salah cuma bertiga atau berempat gitu kan ya. Aku nggak kenal juga sih itu. Nah terus habis itu aku bingung gini, Bang. Aku ngelihat kayak di bawah meja itu nih, pertama aku ngelihat kayak ada yang gerak gitu ya, gerak gitu. Kan mejanya agak di ujung kan, kehalangan kaki-kaki kursi dong, jadi nggak jelas penglihatan aku. Aku penasaran nih, aku gini kan, itu apa sih gerak? Nggak taunya apa Bang, itu ular. Dan ularnya itu besar ya, bisa dibilang diameternya dia itu mungkin sepaha. Gede tuh. Itu aku cuma gini aja, ini pasti yang gue lihat bukan ular bener sih. Karena kalau ular gedenya diameternya sepaha itu pasti orang-orang ini, 3 orang laki-laki ini pasti udah tahu duluan gitu. Kan aku datangnya belakangan ke situ, mereka udah ada. Dan itu kulitnya itu seperti kulit manusia. Abang tahu ular albino kan? Iya. Itu warnanya lebih gelap, jadi benar-benar lebih kayak ke kulit manusia. Kayak sawo matang mungkin gitu ya? Sawo matang, kalau ular albino kan albino ya, warnanya ya. bule gitu. Kalau ini enggak, coklat gitu kayak warna kulit. Terus aku begini nih, terus aku nengok ke mereka ini, mereka notice juga nggak sih itu ada ular itu. Nah terus aku gini, aku lihat lagi, salah satu dari mereka manggil aku, sini aja, sini gabung, sini duduk sini gitu kan. Terus sebelum aku tanya, dia udah bilang duluan, lo orang baru ya? Gitu. Iya Bang gitu. Terus nggak usah heran katanya, itu mau peliharaannya si Babe itu owner gitu. Nah terus udah gitu akhirnya, itu nggak apa-apa Bang, bilang gitu. Abang lihat juga? Gue lihat katanya, kalau yang lain mah belum tentu lihat katanya gitu. Kok lo bisa lihat juga? Lo bisa ya? Katanya gitu kan. Terus akhirnya aku bilang gini, enggak, bukannya bisa Bang, apes aja kali gue bilang gitu kan ya pas lagi dikasih lihat. Ya itu peliharaannya Babe katanya gitu. Terus ya lo tau lah katanya persaingan bisnis kan gimana gitu. Ya tapi aku nggak mau cari tahu ya gitu. Aku kan takut dipikir lancang juga karena aku orang baru. Udahlah tuh. Tapi nggak tahu kenapa semenjak pertemuan kita saat itu, aku sering nih ngobrol-ngobrol dan makan bareng sama si cowok ini gitu ya. Terus karena aku penasaran juga, udah deh tuh aku ceritain deh tuh semua tentang penampakan yang di kamar mandi lah gitu, yang di dekat musola kamar mandi itu. Terus udah gitu sama cewek yang baju pink Fanta, dan ternyata bener perempuan yang pakai baju pink Fanta ini memang bukan manusia gitu loh. Jadi bukan tamu yang aku lihat gitu, kan aku pikir ya tamu awalnya manusia.
Terus udah gitu sama yang ngintip-ngintip yang matanya begini itu, yang pertama kali aku interview, ternyata itu juga ada. Jadi si cowok ini tuh cerita sama aku. Jadi katanya gini, pada saat si bapak itu mengundang sesuatu, mereka pun mengundang teman-temannya gitu. Termasuklah salah satunya yang begitu matanya, yang si kebo itu, yang si perempuan pakai baju pink Fanta itu gitu. Dan dibilang kalau mereka tuh memang bisa dikategorikan kuat gitu, karena bisa memindahkan benda, interaksinya nyata gitu sama manusia. Nah terus udah gitu aku agak khawatir dengan minuman yang mereka suguhkan ke aku. Dan kan itu aku cobain, aku minum. Terus aku tanyalah sama temanku ini kan, itu gimana minuman yang dikasih ke gue minum loh itu, gitu kan. Ya nggak apa-apa katanya gitu. Lo minum pakai bismillah nggak? Iya kepake kali gitu ya, namanya aku lupa ya. Pakai kali gitu. Tapi rasanya sama ya udah nggak apa-apa katanya gitu. Udah terus akhirnya masih banyak sih Bang sebenarnya itu penampakan yang lain lagi ya. Mau itu yang masih terngiang gitu ya. Banyak banget, tapi intinya adalah kenapa mereka ini ada di situ ya karena itu tadi. Ada sesuatu yang mungkin masternya yang diundang sama si owner ini gitu untuk kepentingan bisnisnya dia. Tapi akhirnya si makhluk negatif ini pun mengundang teman-temannya yang lain gitu, yang disebar di kantor itu. Oke, diminum dulu. Kak Sinta silakan. Silakan Kak Sinta. Oke, jadi itu pengalamannya Kak Sinta saat itu kerja di daerah Radio Dalam Jakarta Selatan. Bener ya Jakarta Selatan, Radio Dalam tuh ya? Ya. Jakarta Selatan. Nah, berarti totalnya nih Kak, itu kan yang masih menurut Kak Sinta itu yang tadi diceritakan itu kayak, wah ini yang benar-benar seremnya gitu kan. Nah, tapi di balik itu semua kerja di situ berapa lama sih Kak sebenarnya? Kan tadi 2010 sampai 2011 pertengahan. Sampai Juni 2011. 6 bulan sekitar? Enggak, jadi 1 tahun 6 bulanan ya. Oh, lama juga ya. Iya. Tapi mohon maaf nih, resignnya bukan karena diganggu-ganggu kan maksudnya kan? Enggak, sebenarnya dapat penawaran lebih bagus juga. Cuma ya kesel aja lah, maksudnya setiap saat diganggu kayak gitu terus kayak udah jelas kan kayak nggak bener ya dengan bisnis yang memakai seperti itu gitu. Takut kita yang ditumbalin lagi nanti. Kan? Nah, makanya kan banyak juga nih teman-teman juga kan ada yang katanya resign gara-gara gangguan. Tapi kan Kak Sinta nggak karena alasan itu, tapi karena ada penawaran lain gitu kan. Kalau gangguan ya udahlah gitu ya, namanya tanggung jawabnya kerja gitu kan. Masalah itu gak bodo amat gitu kan. Nah, tapi lumayan juga 1,5 tahun. Berarti dalam range 1,5 tahun itu tetap ada dikit-dikit tuh gangguan-gangguan gitu tuh. Ada, itu tuh hampir tiap hari lah. Hampir tiap hari, maksudnya hampir tiap hari atau tiap minggu nih? Hampir tiap hari. Minimal suara. Minimal suara. Yang paling maksimalnya nampakin apa mindahin barang? Gitu. Oh, sentuhan fisik. Oke. Nah, terus tertarik juga sih masalah persaingan bisnis. Apa mungkin kita berasumsi aja kan boleh lah berasumsi gitu kan. Apa mungkin sosok yang kayak kerbau gitu kan, terus suara kayak kerbau, peliharaannya si owner atau apa namanya tuh? Bisa jadi mungkin karena kan untuk persaingan bisnis gitu. Jadi tapi nggak tahu ya, ini yang si kebo ini memang bawaannya si owner apa memang kiriman ya atau yang lainnya juga gitu atau yang lainnya gitu ya. Jadi karena ternyata temenku yang aku ajak ngobrol di kantin itu memang dia itu orang lama, tapi dia kerja di business unit di bawah tuh di bengkel itu gitu. Jadi dia cerita karena memang dia pun nggak jarang sering dilibatkan sama si owner untuk coba datengin si itu dong gitu. Apa mungkin ini sejenis pesugihan atau apa? Kita nggak tahu. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Ya mungkin aja itu yang berasumsi kan mungkin gitu kan. Soalnya ya emang bukan rahasia publik juga sih kalau masalah beginian kayak tuh begitu ya, pakai gitu-gitu ya. Iya kan. Iya benar-benar. Entah itu bisnis apalah, jangan kan bisnis. Ya mohon maaf gitu kan. Yang warung makan ada juga kan. Penglaris lah apalah namanya gitu. Ini juga bukan rahasia publik juga gitu kan. Mungkin banyak teman-teman tahu, tapi bukan mengejudge bahwasanya yang warung makan dan sebagainya
pakai hal itu. Ada juga faktor rasa enak, kayak kan, rasa makanannya terus murah, terus dan sebagainya, banyak faktor kok gitu. Ambil positifnya aja gitu kan. Aja. Nah, terus Kak, oke, kita berasumsikan atau mungkin tuh adalah sejenis pesugihan untuk apalah, untuk narik-narik customer atau apa gitu. Iya, pokoknya untuk peningkatan bisnis gitu. Nah, menurut Kak Sinta tersendiri, area itu kan tadi Kak Sinta bilang kayak labirin. Kayak labirin. Kalau labirin banyak ruangan dan sebagainya. Tapi menurut Kak Sinta nih, ada gak sih menurut Kak Sinta ini, wah ini ruangan beda nih gitu. Beda itu bukan karena ber-AC dan sebagainya, tapi kayaknya pas masuk entah itu lagi ambil file atau apa gitu, wah ini beda nih gitu. Sebenarnya kayaknya hampir semua ruangan di situ deh ya. Karena gini loh Bang, mereka itu kan lantainya kan karpet, kaca-kaca semua, dan itu tata ruangnya seperti labirin. Terus lampunya pun bukan lampu kantor yang terang. Redup ya tadi. Lampunya tuh lampu remang, nih lampu kayak begini gitu. Jadi emang kayak suasananya tuh memang creepy gitu kantor itu. Beda dengan yang menurut aku suasananya enak itu hanya di showroom di bawah, karena memang kaca-kaca, lampu, dan itu kebuka. Jadi cahaya matahari pun masih masuk. Kalau ruangan yang lain menurut hampir aku sama. Hampir sama. Kecuali showroom itu. Kecuali showroom ya? Di bawah ya? Iya, di bawah. Oke. Nah, kantor itu masih beroperasi nggak sih Kak sampai sekarang? Atau mungkin masih beroperasi tapi bisnisnya lain nih? Menurut sepengetahuan Kak Sinta aja. Nggak dijawab juga nggak apa-apa. Iya, sepengetahuan aku ya. Iya. Terakhir itu memang aku pernah dengar berita tentang kasus yang terjadi di kantor itu. Gitu ya. Tapi ya ini wallahu alam ya. Entah itu memang hasil dari sesuatu yang tidak murni. Gitu ya. Diraihnya gitu ya. Atau apa, aku nggak tahu. Tapi beberapa kali aku lewat kantor itu lagi, itu memang seperti sudah ditinggalkan aja. Oke, terbengkalai. Terbengkalai. Jadi benar-benar sudah tidak ada aktivitas. Aktivitas satu-satunya yang aku lihat adalah di pos security depan gerbang. Keamanan yang jaga. Iya. Tapi kalau gitu ya? Kalau di dalam itu mobil-mobilnya sudah tidak ada. Terus aku lihat dari gerbang itu kan kelihatan ke arah bengkel sana biasanya banyak mobil-mobil parkir juga, itu udah nggak ada mobil juga. Emang kalau boleh tuh kasus apa sih Kak? Kayaknya sih ya ini deh, model-model kayak korupsi atau project apa gitu. Penggelapan dana mungkin gitu ya? Mungkin, atau memang project yang ya banyak kan orang kayak terima sebelum project dapat terima, tiba-tiba projectnya batal ditagih nggak punya gitu kan. Mungkin gitu ya. Oke. Nah terus kemudian nih Kak, yang baju pink ya, baju pink itu kan tadi sempat dibilang kalau itu bukan manusia. Sebenarnya apakah mungkin kayak daya tarik dari si kerbau ini akhirnya yang lain tuh masuk, atau mungkin ada historical sendiri nih si baju pink ini, apa mungkin dulunya begini-begini gitu? Nggak tahu ya, kalau aku entah feeling, insting atau apa gitu ya. Jadi seakan-akan mungkin nih si baju pink ini tuh dulu adalah penampilannya itu seperti Elsie. Gitu. Dan kebetulan memang salah satu bisnis unit yang dimiliki sama si owner ini itu ada klub dan itu ada spa. Nah, jadi spa ini tadinya spa beneran spa gitu dengan terapis yang memang terapis betul gitu ya. Profesional. Tapi berhubung klubnya ini rame gitu, akhirnya spa itu dirubah menjadi spa plus. Gitu, sehingga terapis-terapis yang memang benar-benar terapis ini mereka diganti dengan terapis yang itu yang beda ini yang tadi plus itu yang beda. Jadi dari ngelihat dari penampilannya atau apa ya, menurut aku mungkin ke arah sana ya. Mungkin ke arah sana gitu, entah jadi tumbal atau apa, kita nggak bisa menafsirkan hal itu lah. Kita kan berasumsi aja. Oke. Kak, selama kerja 1,5 tahun di kantor tersebut, dengar gak Kak bahwasanya tiba-tiba ada karyawan yang nggak sakit nggak apa meninggal, mohon maaf gitu Kak? Kalau yang meninggal maksudnya selama 1,5 tahun aku di sana pastilah ada kabar ada karyawan meninggal, cuma masih sewajarnya. Maksudnya nggak tiba-tiba? Enggak, masih sewajarnya. Cuma kalau yang celaka pada saat di kantor itu ada. Kecelakaan maksudnya celaka pas lagi jam kerja? Lagi jam kerja gitu, kayak orang bengkel gitu. Yang di bawah ya berarti ya? Iya, yang di bawah orang bengkel. Terus udah gitu parkiran mobil di atas gitu, tiba-tiba kayak remnya blong, jadi dia turun nabrak
gitu kan itu kan dari parkiran atas itu mau turun ke akses keluar ini kan dia turun gini. Iya betul. Itu tiba-tiba ngeblong. Padahal awalnya itu mobil nggak kenapa-kenapa. Berarti meninggal dong situ? Enggak, cuma ya insiden gitu. Insiden kecelakaan. Iya. Sini dalam pekerjaan gitu ya. Gitu. Oke, nah satu lagi nih Kak. Kan tadi ada sempat yang murotal setelah maghrib. Sebelum maghrib. Oh, sebelum maghrib. Menjelang maghrib. Dia dilakuin terus-menerus itu Kak selama Kak Sinta kerja 1,5 tahun. Iya, dilakuin terus-menerus. Sempet nanya Kak, kenapa sih setiap maghrib nyetel murotal gitu? Iya. Apa mungkin kebiasaannya di rumah kan bisa jadi atau mungkin ketika di kantor itu doang nih gitu? Iya, jadi kan tadi aku bilang ya sama abang ya, ada 2 meja sekretaris kan? Iya betul. Tapi pada saat aku masuk itu ternyata cuma ada satu. Semuanya kosong, cuma diisi satu sama aku kan. Ternyata sekretaris yang kerja di situ nggak pernah lebih dari 1 bulan. Maksudnya kerja di situ? Kerja di situ, karena diganggu. Oh. Gitu. Jadi si bapak ini awalnya memang gini, setiap menjelang maghrib itu memang kedengeran kayak sayup-sayup suara orang ngaji di dalam ruangannya si direktur finance ini gitu kan. Tapi setelah dapet cerita dari aku gitu, yang cerita aku itu dia kencengin lagi. Oh ternyata dia tuh nyetel murotal. Gitu, jadi ternyata memang selama ini dia nyetel murotal. Sebelum maghrib, menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Nah, gangguan-gangguan yang Kak Sinta alami itu kebanyakan nih setelah maghrib apa sebelum maghrib? Atau mungkin siang bolong menjelang maghrib? Menjelang maghrib. Yang aku temuin gangguan saat siang hari itu, ya itu kebo sama si cewek baju pink Fanta. Tapi kalau yang lain-lain ya suara, terus kayak kebanyakan menjelang maghrib. Oke. Gitu. Ya. Selesai meeting malam tuh yang menyerupai si Yuli Bebere nganterin minum aku kan itu menjelang maghrib. Sempet ada shift malam nggak sih Kak kalau sekretaris gitu tuh Kak? Atau mungkin paling ini doang ya lembur kali ya? Lembur. Jatuhnya ya? Lembur jatuhnya. Lembur sampai jam berapa paling lama di situ? Paling lama jam 11 malam. Nggak ngalamin juga jam 11 malam itu? Ngalamin. Itu lebih hampir tiap hari. Lebih ekstrim apa gimana? Kan soalnya kan agak malam banget nih, mau tengah malam nih. Iya, ekstrim bisa dibilang karena hampir tiap hari sebenarnya. Makanya kan aku bilang minimal suara. Minimal suara. Setiap hari loh. Minimal itu suara entah yang dulu aku sampai hafal itu senandungnya itu nadanya karena memang itu terus kok yang dinyanyiin. Yang didengar sama Kak Sinta juga itu terus ya. Tapi begitu aku cari tuh lagu apa sih ini gitu kan ada tuh yang kalau buat nyari lagu kita bersenandung. Iya betul, nyamain cocokin ya. Nggak ada lagunya. Aku dulu hafal itu nada-nadanya tapi sampai hafal mungkin karena sering karena sering banget gitu. Oke. Menurut Kak Sinta nih atau mungkin dengar kabar dari warga atau mungkin dari security yang udah kerja lama situ sebenarnya dulu tuh bangunan apa sih sampai akhirnya seperti itu iya. Kita mengesampingkan yang yang bosnya ini punya pesugihan tapi di balik itu semua ada cerita apa sih di situ? Iya, jadi gini ya, waktu itu aku memang masih kecil gitu, karena kan memang aku tinggal di daerah Pondok Pinang itu memang dari usia aku baru 3 tahun ya tinggal di situ. Nah, jadi beberapa kali memang daerah itu sering aku lewatin. Dan menurut orang tua aku nih, cerita dari orang tua aku, teman-teman yang mama sama papa juga, daerah situ ya maksudnya sekitaran situ tuh mungkin kayak gini, kita kenalnya kayak the curses land gitu, tanah yang terkutuk gitu ya, apa gimana gitu lah ya, kepercayaan mereka gitu. Karena beberapa usaha atau bisnis yang dijalankan di tempat itu nggak ada yang langgeng. Oh, maksudnya tuh nggak bisa lama gitu? Nggak bisa lama gitu. Sampai pernah aku dengar dulu waktu aku masih sekolah tuh ya, ada di satu daerah situ ya, di daerah itu ada minimarket, ya kan, minimarket. Nah terus supermarket bahkan mungkin ya, bukan mini kayak model itulah. Banyak barang yang dijual gitu kan. Terus salah satunya juga ada gerai daging-daging, ikan-ikan, kalengan gitu kan ya. Nah, jadi awalnya aku tahu dari mama aku kenapa nggak pernah belanja ke situ? Jangan katanya gitu, kata mama aku. Karena apa? Itu ada beberapa kejadian kayak ini kan makanan kaleng ada expired date-nya dong. Betul.
Nah itu masih lama, expired date-nya masih lama gitu. Tapi pada saat itu makanan kaleng dibuka isinya bilatung semua. Gitu. Dan bahkan kayak petugas di supermarketnya itu sering dibuat bingung. Jadi harga itu berubah-berubah dan itu ketahuannya pada saat si customer ini mau bayar ke kasir. Jadi kayak misalkan beli makanan kaleng yang harusnya harganya 10.000, misalkan gitu ya. Tiba-tiba di kasir itu harganya jadi 500 perak. Ya kan? Misalkan gitu. Jadi lebih murah jauh. Otomatis kasir ngecek dong, karena kan itu merugikan pihak supermarket. Betul. Gitu kan. Tapi pada saat dicek dan ternyata harganya 10.000, si customer marah-marah dong. Gitu kan. Jadi maksudnya ini murah kan kayak gini, kayak gitulah. Akhirnya chaos. Jadi selalu masalahnya itu membuat chaos gitu. Tanah yang terkutuk gitu ya. Iya, terkenalnya bahasanya kayak bahasanya gitulah, begitu. Gitu. Oke, mungkin cocokolo gini Kak. Tadi kan Kak Sinta bilang kalau Ares itu nggak langgeng nih. Mungkin aja nih Ma. Karena mungkin tanahnya yang ada apa dan sebagainya, si bos masuk biar langgeng, masuklah si Sugeng mungkin kan cocokologi masuk juga ke arah situ tuh ya kan? Juga sebenarnya itu supporting supporting apa namanya ya, sistemnya gitu ya. Iya, jadi udah tanahnya maksudnya tempatnya itu tidak bagus, ditambah lagi sesuatu yang dilakukan oleh manusianya juga tidak bagus. Jadi udah kadang ada juga orang yang mempercayai hoki-hokian kan ada juga tuh. Iya kan? Oh tanah ini hoki nih, daerah ini nih hoki kan ada juga tuh kepercayaan tertentu kan gitu kan. Bahkan kalau orang-orang Cina mohon maaf ya kan ada tuh mata angin harus ke sini kan. Di dalam kantornya harus ada ikan, ada ini kan betul. Apa namanya? Adalah feng shui gitu kan. Aku tahu tuh itu tuh ya feng shui. Feng shui bener ya? Iya feng shui gitu kan. Kayaknya ya. Iya kayaknya. Soalnya kan ada juga beberapa kenapa sih sekian tahun kok nggak pindah-pindah? Padahal dia bukan tanah miliknya gitu, ternyata membawa hoki. Kan ada juga yang masih situ kayak gitu kan. Oke, Kak kira-kira nih Kak, punya tips gak nih Kak untuk teman-teman yang mungkin mau melamar jadi sekretaris nih Kak? Karena kan Kak Sinta kan udah lama nih gitu kan sekretaris. Mungkin teman-teman semua yang wah kayaknya sekretaris kan pasti sekretaris di yang yang belum pernah merasakan kayak gimana sih kerjanya gitu kan, terus apa sih suka dukanya kan gitu, dan kasih tipsnya nih Kak gitu. Kasih tipsnya, Oke. Jadi kalau pengalaman aku itu kan sebenarnya memang ke sekretaris direksi. Jadi memang kriteria atau klasifikasi kualifikasinya itu memang lebih berat. Oh banyak lah ini. Gitu. Jadi kita juga kayak misalkan untuk speakingnya gitu ya, public speakingnya, bagaimana kita harus tetap ramah sama orang tapi tegas, seperti itu. Terus udah gitu komunikatif, jadi artinya selalu report, apapun yang terjadi selalu report, karena ibaratnya gini, posisikan diri kamu itu seperti bos kamu, seperti direksi kamu. Mereka juga punya tanggung jawab dan beban yang berat. Jadi jangan sampai mereka yang nunggu dan mereka tanya ke kamu, karena mereka pasti was-was untuk menunggu pekerjaan ini selesai atau tidak. Jadi kita yang report terus gitu. Dan kalau bisa disesuaikan sebelum due date-nya gitu. Jadi ibaratnya jangan nunggu dulu ya. Kalau misalkan 5 pekerjaan ini bisa diselesaikan dalam 1 hari, ya selesaikan dalam 1 hari gitu. Kayak gitu. Kalau dukanya Kak? Dukanya yang ngikutin kemauan bapak-bapak ini, bos-bos ini ya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita walaupun sebagai sekretaris hanya di office gitu, kadang-kadang mereka manja loh. Jadi kayak di luar urusan kantor aja, urusan pribadi kayak misalkan, Sinta tolong cariin ini deh, istri saya pengen ini, atau Sinta tolong cariin sekolah mana yang bagus buat anak saya. Akhirnya ke urusan pribadi pun diurusin gitu, karena kayak mungkin udah ngerasa nyaman ya gitu. Iya, itu kan lebih ke feeling juga dan percaya gitu kan, berarti kan dari situ kan percaya bosnya itu, berarti Kak Sinta nih bisa dipercaya dan tolong ini itu gitu. Jadi bukan urusan dia di kantor doang, gitu ya. Urusan keluarganya juga. Keluarga juga ya. Oke, emang kalau udah nge-film begitu sih. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Kak Sinta udah membagikan pengalaman nih selama 1,5 tahun menjadi sekretaris di salah satu kantor di daerah Jakarta Selatan gitu kan. Banyak sekali pengalaman yang bisa diambil, banyak juga tadi Kak Sinta udah memberikan tips-tips untuk teman-teman semua gitu kan yang mau melamar menjadi posisi itu sekretaris direksi ya gitu ya.
Oke, dan ingat teman-teman semua nih, cerita dari Kak Sinta ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau melamar menjadi sekretaris ataupun yang sekarang pekerjaannya sebagai sekretaris. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kak, makasih banyak. Thank you. Bungkus.